Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan transformasi Laplace dalam sistem dinamis teknik. Dengan saya sendiri, Muhammad Dilar Ramadan dengan NIM 2433841 dan teman saya. Saya Rizky Ananda dengan NIM 2433846. Saya Farhan Aidinal dengan NIM 2433854. Dan saya Fauzi Itiara Fit dengan NIM 2433855. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Laporan kelompok 1, pemanas air. 1. Judul kasus. Analisis respons pemanasan air laboratorium menggunakan transformasi Laplace. Yang kedua, persamaan diferensial. Model itu dt per dt kecil ditambah 0,2 T sama dengan 4 UT. Kondisi awal sama dengan T 0 sama dengan 20 derajat Celcius. Asumsi U T adalah fungsi langkah satuan UT sama dengan 1 untuk T sama dengan 0. Yang ketiga, transformasi Laplace. Itu solusi dominan S. Ambil Laplace pada kedua ruas dengan kondisi awal Laplace T ditambah 0,2 Laplace T sama dengan Laplace 4U T. S T S dikurang T0 ditambah 0,2 T, S sama dengan 4 per S. Kemudian masukkan T 0 sama dengan 20. S ditambah 0,2 TS dikurang 20 sama dengan 4 per S. Sehingga eh, T S sama dengan 4 per S dalam kurung S tambah 0,2 ditambah 20 per S ditambah 0,2. Untuk kejelasan gabungan langkah parsial itu 4 per S dalam kurung S tambah 0,2 sama dengan A per S ditambah B per S ditambah 0,2. Kemudian kita cari koefisiennya sama dengan 4 sama dengan A S ditambah 0,2 ditambah BS. Kemudian A ditambah B S ditambah 0,2 A sama dengan 4. Bandingkan koefisiennya. A ditambah B sama dengan 0,02 A sama dengan 4. Kemudian A sama dengan 20, B sama dengan min 20. Jadi 4 sama dengan S dalam kurung S tambah 0,2 sama dengan 20 per S dikurang 20 per S ditambah 0,2. Maka T dalam kurung S sama dengan 20 per S dikurang 20 per S tambah 0,2 ditambah 20 per S ditambah 0,2 sama dengan 20 S. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Rizky Ananda. Baiklah, kita masuk slide berikutnya yaitu pada tahap keempat, inverse transformasi Laplace atau fungsi waktunya, di mana didapat TS sama dengan 20 per S, didapat hasil fungsi waktunya T kecil sama dengan 20, VT besar sama 0. Cek konsistensinya yaitu steady state dari persamaan aljabar dengan T sama dengan 0 memberi 0,2 T sama dengan 4 sehingga didapat T sama dengan 20. Kondisi awalnya sama dengan nilai tetapan sehingga tidak ada transien. Masuk pada tahap 5 yaitu terdapat analisis dan grafiknya. Bisa kita lihat dari gambar dari slide berikut, di mana penjelasannya yaitu analisis dari grafiknya, nilai steady state, di mana respon waktu atau persamaannya konstan. Sketsa grafik tersebut versi instruksi gambar, yaitu gambar garis horizontal mulai pada titik 0 sampai 20 tetap sejajar sepanjang waktu yang berlabel atau bersatuan detik dan derajat Celcius. Di mana interpretasi singkatnya yaitu kondisi awal sudah berada pada nilai steady state yang memenuhi persamaan aljabar atau balancing antara input dan disipasi. Tidak ada komponen transit atau suhu tidak berubah setelahnya. Sistem monoton atau konstan tidak berosilasi. Baiklah, slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Farhan.
Baik, terima kasih Rizky. Baiklah, selanjutnya itu pembahasan soal nomor 5, yaitu sistem suspensi mainan, overdamped. Adapun judul kasusnya itu analisis respons vertikal sistem suspensi mainan atau the fair damped menggunakan transformasi Laplace. Baiklah, yang pertama kita punya persamaan diferensialnya itu X ditambah 4X ditambah 3X sama dengan 6U dikali T. Kondisi awalnya itu X0 sama dengan 0. Kita asumsikan UT-nya itu satu langkah satuan. Baiklah, selanjutnya itu transformasi Laplace. Solusi di domain. Kita ambil Laplace pada kedua ruas. Itu Lx ditambah 4Lx ditambah 3Lx sama dengan L 6U dikali T. Selanjutnya itu S kuadrat X dikali S sama dikurang SX 0 dikurang X0 ditambah 4XX S dikurang X0 ditambah 3X 3XS sama dengan 6 per S. Dengan kondisi awal nolnya yaitu S kuadrat ditambah 4S ditambah 3 dikali X S sama dengan 6 per S. Kita buat faktorkan penyebutnya yaitu S kuadrat ditambah 4S ditambah 3 sama dengan S ditambah 1 dikali S ditambah 3. Sehingga didapatkan XS-nya sama dengan 6 per S dikali S tambah 1 dikali S ditambah 3. Lakukan pecahan parsialnya, yaitu 6 per S dikali S tambah 1 ditambah S tambah 3 sama dengan A per S ditambah B per S ditambah 1 ditambah C per S tambah 3. Untuk menentukan koefisiennya itulah menggunakan langkah singkat dengan metode substitusi atau perhitungan aljabar diperoleh A sama dengan 2, B sama dengan min 3, C sama dengan 1. Jadi didapat hasilnya XS sama dengan 2 per S dikurang 3 per S tambah 1 ditambah 1 per S tambah 3. Baik, pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Fauzi. Selanjutnya yaitu inverse transformasi Laplace, fungsi waktunya. Gunakan tabel Laplace xt sama dengan 2 kurang 3e min t ditambah e min 3t, t lebih besar sama dari 0. Ketika dicek t sama dengan 0, hasilnya 2 dikurang 3 ditambah 1 sama dengan 0, sesuai dengan kondisi awal. Yang kelima yaitu analisis dan grafik. Grafiknya yaitu nilai steady state, persamaan waktu, sketsa grafik, ilustrasi gambarnya. Mulai di grafik naik ke asimtot, bentuk kurva merupakan kombinasi dua eksponensial yang menyebabkan peningkatan monoton tanpa asilasi. Tanda titik atau nilai 0, lalu tanda pada, dan untuk melihat peluruhan kontribusi kedua eksponensial, sumbu horizontal atau detik, sumbu vertikal atau satuan perpindahan. Grafiknya menunjukkan bahwa sistem meningkat secara perlahan menuju nilai akhir. Kedua itu kurva merupakan kombinasi dua eksponensial, tidak ada osilasi karena sistem overdamped. Titik awal berada pada 0 lalu naik semakin lambat mendekati steady state. Poin pentingnya adalah kedua pol bernilai real dan negatif, sehingga responnya monoton dan tidak berosilasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari kedua analisis ini dapat disimpulkan bahwa keadaan awal suatu sistem berpengaruh besar terhadap apakah respon transien muncul atau tidak. Dalam hal perpindahan panas, jika suhu awal setara dengan suhu steady state, sistem langsung menjadi seimbang sehingga tidak ada perubahan. Sementara yang terjadi di sisi lain pada sistem suspensi yang bersifat overdamped,
Respon meningkat secara perlahan dan stabil menuju hasil akhir tanpa adanya osilasi. Metode transformasi Laplace mendukung dalam mendapatkan solusi waktu yang akurat serta mengidentifikasi karakteristik penting seperti nilai steady state dan tingkat peredoman pada kedua sistem. Baiklah, segitu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Fauzi. Mungkin sekian presentasi kami dari kelompok 5. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.